Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah mabadu. Kembali lagi bersama saya Agil Ardian dari situs sekolahmuslim.com, ya, situs website pendidikan Islami. Di video kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang manajemen pendidikan, ya, yaitu membahas tentang rencana pengembangan sekolah. Bagaimana sih tahapan-tahapan atau strategi langkah-langkah di dalam menyusun rencana pengembangan sekolah, yang mana dengan adanya rencana pengembangan sekolah, semua stakeholder yang ada di sekolah tersebut jadi tahu arah sekolah yang di apa namanya di yang menaunginya itu mau kemana, itu ya, tujuan baik itu secara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya itu seperti apa, sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan, kontribusi apa yang harus dilakukan agar rencana-rencana tersebut bisa terrealisasi. Langsung saja, ya. Bagaimana sih tahapan penyusunan rencana pengembangan sekolah? Ya, eh, seperti yang kita ketahui, penyusunan rencana pengembangan sekolah ini sangat penting bagi sebuah sekolah, ya. Dan seperti apa sih tahapan dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah tersebut? Pertama, yang harus dilakukan adalah menganalisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan dari sekolah tersebut, dari siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut, termasuk juga analisis dari kebutuhan lingkungan sekolah tersebut, ya, supaya si program-program yang ada di sekolah bisa menjadi solusi atas kebutuhan-kebutuhan dari siswa maupun lingkungannya. Yang kedua adalah pengembangan visi dan misi atau perumusan visi dan misi. Setelah dianalisis kebutuhannya, dituangkan selanjutnya, ya, dituangkan dalam perumusan visi dan misi. Dan yang mana visi dan misi ini masih relevan dengan kebutuhan yang dihadapi oleh eh, sek- lingkungan sekolah tersebut, ya. Setelah itu, di dalam pembuatan visi dan misi tentu kita harus melibatkan banyak hal, ya, banyak stakeholder, banyak pihak yang masih berkaitan dengan sekolah, seperti dari guru, dari siswa, orang tua, ya, maupun komunitas yang ada di sekitar sekolah, supaya banyak masukan dan ide yang bisa dituangkan dalam visi misi sekolah tersebut. Yang ketiga adalah identifikasi sasaran pengembangan. Tetapkan, ya, jangka pendeknya seperti apa, mau jadi apa, ya, apa target jangka pendeknya, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Setelah itu dijabarkan dengan rinci langkah-langkah untuk mencapai sasaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang tersebut. Dan pastikan sasaran-sasaran, ya, sasaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang sudah dirumuskan itu bisa diukur dan terukur. Jadi tidak terlalu berlebihan, tapi juga tidak terlalu bermudah-mudahan, ya. Jadi visi misinya itu tidak terlalu mudah, tapi juga tidak terlalu sulit banget gitu. Jadi intinya, eh, sasaran tadi bisa sesuai dengan kondisi sekolah, kondisi keadaan sekolah, siswanya, terus juga keadaan keuangannya dan seterusnya. Jadi masih realistis untuk dicapai oleh berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, mengidentifikasi sumber daya, ya. Kita harus tentukan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut, ya, baik itu dari pihak-pihak yang terlibatnya, seperti guru-gurunya, staf, dan seterusnya, terus termasuk juga anggaran, infrastruktur, dan yang lainnya. Itu juga harus diidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya, dijelaskan rencana-rencana yang sudah dirumuskan tadi, dan juga dipastikan mereka memahami tugas-tugasnya, memahami target-targetnya, ya, supaya pekerjaan mereka menjadi lebih terarah.
Yang selanjutnya adalah perencanaan kegiatan, ya. Jadi setiap kegiatan-kegiatan dari implementasi, ya, kegiatan-kegiatan dari implementasi rencana yang sudah ditetapkan, yang sudah dijelaskan itu direncanakan dengan baik supaya setiap kegiatannya bisa maksimal dan itu setiap kegiatannya bisa berkontribusi untuk mencapai sasaran dari rencana yang sudah ditetapkan. Yang keenam, ya, adanya pengembangan kurikulum dan metode pengajaran. Ini juga sangat penting ya, karena ruh dari atau inti dari sebuah sekolah adalah ya proses pembelajaran. Proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik ketika ada kurikulum yang baik pula, yang jelas, yang terarah, terukur, ada apa namanya, ada eh, ada target-targetnya, ya, ada rencana-rencana yang jelas, termasuk juga metode pengajarannya. Jadi ini harus terus dikembangkan dan dituangkan dalam rencana pengembangan sekolah. Yang ketujuh adalah pengembangan sumber daya manusia. Tentu ini juga sangat penting ya, pengembangan staf dan guru terutama bisa diadakan secara berkala seperti pelatihan-pelatihan baik ke eksternal maupun internal ya, mengundang narasumber ke sekolah maupun mengikut sertakan eh, staf atau guru-guru tersebut ke pelatihan-pelatihan atau training-training yang diselenggarakan di luar sekolah, termasuk mengikut sertakan mereka ke dalam kelompok kerja guru, ya, atau kelompok kerja operator kalau dia staf dan seterusnya. Itu juga bisa dilakukan dan bisa juga dilakukan studi banding ke sekolah-sekolah lain untuk mendapatkan ide-ide baru, pandangan baru terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolahnya. Yang selanjutnya adalah kedelapan pengembangan infrastruktur dan fasilitas. Ya, ini juga harus tertuang di dalam rencana pengembangan sekolah, seperti penambahan jumlah kelas, penambahan fasilitas pembelajaran, penambahan laboratorium, perpustakaan, dan seterusnya. Itu juga bisa dituangkan dalam rencana pengembangan sekolah. 9. Mekanisme evaluasi dan pengukuran. Jadi mekanisme evaluasi itu tentunya sangat penting ya dalam sebuah organisasi, dalam sebuah rangkaian kegiatan supaya bisa supaya bisa mencari titik lemah, mencari titik positif ya, titik lemahnya untuk diperbaiki, positifnya atau yang sudah baiknya dipertahankan. Maka mekanisme untuk evaluasi dan pengukuran kinerja ini juga sangat dibutuhkan sehingga sangat-sangat baik ketika dituangkan dalam rencana pengembangan sekolah. Ya. Ke-10, komunikasi dan keterlibatan stakeholder. Ya. Ketika kita membuat rencana pengembangan sekolah, maka kita analisis nih, kira-kira siapa saja yang terlibat dan terlibat terhadap kegiatan-kegiatan sekolah nantinya tentunya. Nah, kita bisa berkomunikasi, berdiskusi dengan mereka untuk dimintai pendapatnya, pandangannya, idenya, dan yang lainnya. Yang ke-11, implementasi dan monitor proses. Ya, jadi ketika rencana-rencana tadi sudah dieksekusi, maka di tahap itu harus ada monitor. Ya, ketika rencana sudah diimplementasikan, monitor dari pelaksanaan tersebut harus dijalankan dan itu juga harus dituangkan dalam rencana pengembangan sekolah. Bagaimana bentuk monitoringnya, ya, sehingga kegiatannya bisa terarah, ya, standarnya bisa baik. Terakhir, evaluasi dan penyesuaian. Lakukan evaluasi secara menyeluruh ya setelah implementasi untuk evaluasi keberhasilan dan menentukan perubahan dan penyesuaian yang diperlukan untuk masa depan. Ketika prosesnya sudah dilaksanakan, maka evaluasi itu juga bisa dilaksanakan berbarengan dengan kegiatannya ketika mendapati kegiatannya atau proses eksekusi dari rencana-rencana tersebut tidak maksimal, maka dilakukan penyesuaian dan itu evaluasi dan penyesuaiannya juga
tata caranya atau mekanismenya dituangkan dalam rencana pengembangan sekolah. Ya, jadi intinya rencana pengembangan sekolah ini sangat penting. Setiap sekolah sebaiknya membuatnya, dituangkan dalam bentuk dokumen, disosialisasikan kepada stakeholder yang yang terkait gitu ya, pihak-pihak yang terkait, terutama kepada pihak-pihak yang akan menjadi eksekutor kegiatan dari rencana pengembangan sekolah yang sudah dibuat. Itu saja mungkin pada kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.